Bab 2396. Saat dia mengatakan ini, dia melanjutkan, apakah Anda ingat bahwa ada sutradara terkenal yang tidak jelas dengan orang lain? Bukan hanya istrinya tidak marah, tetapi secara terbuka mengatakan bahwa suaminya mengambil keuntungan? Di depan orang-orang dan menurut opini publik, Anda akan dimarahi sampai mati. Leona sedikit tersenyum, dan berkata, Paman, kamu lebih khawatir. Saya hanya ingin membeli rumah tempat tinggal Jumbai. Ini juga semacam kenangan untuknya di hatiku. Selain itu, saya tidak pernah memiliki skandal dengan pria lain, dan tidak akan ada hubungan yang sebenarnya dengan pria lain. Jika dunia luar bahkan tidak bisa mentolerir ini, maka saya tidak membutuhkan toleransi mereka, saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Kepala pelayan tua itu berkata dengan cemas, Nona kedua, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, kamu ingin membeli rumah ini sepenuhnya tanpa masalah, tapi situasinya saat ini agak spesial. Kamu dan ZTNN masih belum bercerai, jadi menurutku kamu tidak harus menghadiri lelang ini secara langsung. Mengapa saya tidak membantu Anda menemukan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan liburan? Biarkan mereka mengambil kembali rumah ini atas nama Anda. Setelah mereka membelinya, mereka tidak akan mentransfer properti untuk sementara waktu. Ketika badai berlalu, atau setelah Anda dan ZTNN bercerai, itu akan ditransfer atas nama Anda. Ini tidak akan membuatmu tidak nyaman. Leona melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Paman, aku merindukan Changing dan itu sendiri tidak salah, jadi aku tidak takut bayangan mencondongkan badan saat aku tegak. Namun, jika saya tidak salah. Jika saya takut dengan apa yang orang katakan tentang itu, dan diam-diam meminta seseorang untuk membantu saya berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah itu keluar, orang lain akan mengira saya adalah orang yang memiliki hati nurani yang bersalah. Kepala pelayan tua itu menghela nafas, Nona kedua. Saya ingin tahu apa yang tidak boleh saya katakan, tetapi saya harus mengatakannya. Keluarga Su selalu sangat bermusuhan. Anda juga telah melihat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka bahkan memiliki keluarga sendiri yang mengatur berbagai hal. Daging dan darahnya bisa dijual, yang membuktikan bahwa keluarga ini hampir tidak memiliki moral sama sekali. Jika Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam lelang ini, Anda pasti akan menyinggung perasaan mereka. Leona sedikit mengernyit dan berkata dengan bingung, saya hanya tidak mengerti. ZTNN menggendong putri haram yang dibesarkan selama 20 tahun di punggungnya, dan masih dengan bermartabat membesarkan putri ini di bawah hidung saya selama beberapa tahun. Kenapa tidak ada yang mengira keluarga Su menyinggung perasaanku? Kepala pelayan tua itu buru-buru berkata, Nona kedua, banyak hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Di kelas atas, pria dan wanita memang sangat berbeda, dan kamu tidak bisa melakukan itu. Abaikan secara sadar. Leona sedikit tersenyum, Paman, kamu tidak perlu membujukku. Saya telah memutuskan. Jika Anda tidak mengaturnya untuk saya akan mengaturnya sendiri. Singkatnya, saya harus pergi ke pelelangan ini, dan saya harus pergi dengan murah hati. Kepala pelayan tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas tak berdaya. Baiklah, Nona kedua, saya akan mengaturnya. Pada saat yang sama, Thomson Villa. Charlie juga menerima telepon dari Ishak. Ishak berkata di telepon, Tuan, lelang pada hari Senin diubah menjadi offline. Oh. Charlie bertanya dengan heran, mengapa mereka berubah menjadi offline? Ishak berkata, saya telah menanyakannya, dan bahkan menyeret informan dari Eastcliff untuk membantu penyelidikan. Informasi yang dikembalikan tampaknya merupakan keterlibatan keluarga Su. Keluarga Su. Charlie tidak bisa membantu mengerutkan kening, mengapa keluarga Su ikut campur dalam pelelangan ini. Aku tidak tahu tentang ini, Ishak berkata dengan jujur, aku masih tidak tahu motif dari keluarga Su, tapi kamu harus tetap rendah hati, Tuan. Setelah berbicara, Ishak buru-buru menambahkan, alasan utamanya adalah rumah ini terlalu sensitif. Itu adalah rumah tua tempat orang tuamu tinggal. Begitu ada yang bersaing untuk rumah ini, itu akan terbukti memiliki hubungan tertentu dengan orang tua Anda. Saya khawatir keluarga Su akan menemukan keberadaan Anda dengan ini. Begitu keluarga menemukan Anda, mereka tidak akan ragu untuk menyakiti Anda, tetapi identitas Anda pasti tidak akan disembunyikan. Charlie berkata setuju, apa yang Anda katakan salah, di mana pembelian pada hari Senin? Ishak berkata,
Paviliun Harta Karun adalah tempat Anda dan apa yang disebut Master Metafisik Hong Kong, Tuan Jinghai, menawar kerang. Charlie tiba-tiba menyadari dan berkata, saya mengerti, jadi biarkan saya mengingat bahwa ada kotak VIP di Treasures Pavilion. Anda meminta Bao Fugui menyiapkan satu untuk saya. Kemudian biarkan sopir Anda pergi ke tempat kejadian untuk membantu saya berpartisipasi dalam pelelangan. Saya akan berada di dalam kotak dan diam-diam mengamati prosesnya. Bab 2397. Bao Fugui mendengar kata-kata Ishak bahwa Charlie akan menghadiri pelelangan di Treasure Pavilion, dan dia langsung bersemangat. Dia segera menyiapkan kotak terbesar dan terbaik, dan pada saat yang sama, dia secara khusus menelepon Charlie. Begitu telepon terhubung, dia dengan hormat berkata, Guru, Anda kaya dan terbaik di kota. Saya dengar Anda akan datang ke pelelangan pada Senin pagi, jadi saya secara khusus memesan kotak terbaik untuk Anda. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Bao Fugui, ya saya tertarik, tapi kali ini saya tidak boleh mengungkapkan identitas saya, apalagi informasi yang akan saya ikuti dalam pelelangan. Bao Fugui berkata tanpa ragu-ragu, Guru, jangan khawatir, saya secara pribadi akan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan besok. Situs lelang akan mencegah orang yang tidak disiplin untuk masuk. Reporter media tidak diperbolehkan berada dalam jarak 100 meter dari Paviliun Harta Karun. Pada saat itu, Anda dapat langsung melalui bagian internal tanpa mengungkapkan identitas Anda selama keseluruhan proses. Charlie berkata dengan puas, baiklah, kalau begitu Master Paviliun akan bekerja keras besok, kurasa. Iya. Iya. Bao Fugui berkata dengan datar, merupakan suatu kehormatan bisa melayani Master Wade. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan, Bao Fugui, sampai jumpa besok. Oke, Tuan Wade, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Bao Fugui masih kurang lebih bingung, dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya-tanya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Wade datang ke Treasures Pavilion untuk berpartisipasi dalam pelelangan yudisial ini. Di Paviliun Harta Karun saya, banyak lelang skala besar diadakan sepanjang tahun, banyak di antaranya adalah harta karun langka dan eksotis, tetapi tampaknya Master Wade pada dasarnya tidak berpartisipasi di dalamnya. Lelang kali ini hanyalah lelang yudisial yang sangat biasa. Barang lelang tersebut hanyalah sebagian aset yang telah disita pengadilan. Di antaranya, ada mobil bekas dan rumah bekas, yang sama sekali tidak berpengaruh atau penting dalam arti apapun. Tidak mungkin lelang semacam itu menarik perhatian orang-orang tingkat tinggi untuk berpartisipasi, tapi mengapa itu menarik tokoh penting seperti Master Wade untuk menampilkan dirinya? Lot dalam lelang ini sepertinya tidak ada yang berharga. Yang paling berharga adalah villa bekas tua dengan harga mulai 6 jutaan dan perkiraan harga pasaran tidak lebih dari 8 juta. Master Wade tinggal di Thompson, real estate seperti itu tidak mungkin dihargai. Meskipun Bao Fugui bingung, dia masih sangat bersemangat ketika memikirkan untuk melakukan lebih banyak kontak dengan Charlie pada hari Senin. Selama kurun waktu ini, dia jarang mendengar bahwa semua tokoh terkenal di Aurous Hill telah dianugerahi oleh Charlie. Dikatakan bahwa pil yang diberikan Charlie kepada mereka memiliki efek kebangkitan yang ajaib. Oleh karena itu, dia merasa jika dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hubungan yang lebih ramah dengan Charlie, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Senin pagi. Setelah Charlie selesai mencuci dan berpakaian rapi, dia naik taksi ke Paviliun Harta Karun seorang diri. Lelang ini sendiri tidak ada nilainya, jadi tidak ada ombak di Aurous Hill, dan tidak banyak orang yang memperhatikan. Namun, East Cliff, yang jauhnya ribuan kilometer, memiliki pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya yang menatap lelang ini. Orang-orang ini hanya memiliki satu fokus, dan itu adalah menantu perempuan tertua dari keluarga Su, dan istri ZNN, bernama Liona. Satu hal yang menjadi perhatian semua orang adalah apakah Liona akan mengunjungi lelang ini secara langsung hari ini atau tidak. Bab 2398. Beberapa orang beranggapan bahwa Liona tidak akan muncul karena menganggap keluarga Su pasti akan memberikan tekanan kepada Liona tentang masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan dia kehilangan wajah keluarga Su. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa sejak Liona pergi ke Aurous Hill, mengunjungi bekas kediaman Tuan Changying,
dan bahkan mendaftar untuk mengikuti pelelangan ini, dia pasti akan datang karena kepribadiannya, bahkan jika itu pisau di langit, dia akan melakukannya. Pasti menampilkan dirinya untuk pelelangan. Oleh karena itu, orang-orang baik bahkan membuka handicap taruhan di East Cliff dan memulai permainan taruhan apakah Leona akan muncul atau tidak. Rumah tua Du saat ini. Leona juga siap. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus hadir di pelelangan ini, jadi meskipun keluarga Su memiliki pendapat bagus tentang ini, dia bertekad untuk berangkat. Zifei dan Zio, dua bersaudara, berdiri di dekat pintu kamar Leona pagi-pagi sekali. Ketika pintu kamarnya terbuka, saudara-saudari langsung melihat ibu yang sangat formal itu. Zifei langsung cemas, dan berseru, "Bu, apakah Anda benar-benar akan berpartisipasi dalam lelang itu?" Leona sedikit mengangguk dan berkata, "Saya sudah mendaftar, jadi bagaimana saya tidak bisa pergi?" Zio berkata dengan cemas, "Bu, kamu tidak boleh pergi. Teman saya memberitahu saya bahwa semua orang di East Cliff memperhatikan Anda sekarang. Mereka mengatakan bahwa jika Anda pergi, keluarga Su akan benar-benar tercengang. Tidak akan ada wajah untuk mereka tunjukkan, reputasi akan hancur." Leona berkata dengan serius, "Wajah keluarga Su tidak ditentukan olehku. Itu adalah keputusan keluarga Su sendiri. Tindakan kakekmu dan ayahmu adalah kunci keadaan keluarga Su saat ini." Zio berkata dengan penuh semangat, "Bu, aku mengerti maksudmu, tapi situasi saat ini adalah kejadian sebelumnya dari keluarga Su tidak dapat diperbaiki, tapi jika kamu bisa menyerah untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini sekarang, keluarga akhirnya bisa menyelamatkan sedikit muka." Leona memandang Zio dan berkata dengan sangat serius, "Zio, Ibu tidak pernah peduli dengan pendapat siapapun tentang aku, termasuk masalah ini, jadi semua orang bisa berpikir begitu, tapi kamu tidak bisa, kamu tahu kenapa?" Zio menggeleng tanpa sadar. Lalu dia bertanya, "Bu, kenapa aku tidak bisa?" Leona berkata dengan sangat serius, "Alasan mengapa mereka berpikir saya harus menyelamatkan wajah terakhir untuk keluarga Su adalah karena mereka mengira saya seorang wanita yang sudah menikah. Mereka merasa sebagai wanita yang sudah menikah, kepentingan keluarga suaminya harus selalu diutamakan. Suamiku punya kekasih di luar, jadi aku tidak boleh membuat keributan. Sebaliknya, saya harus menunjukkan kepada semua orang kedamaian dunia agar semua orang tahu bahwa saya selalu menempatkan reputasi suami saya sebagai hal terpenting di mata saya. Wanita seperti itu disebut yang terbaik, tradisional. Tapi, menurutku, wanita seperti itu terlalu sedih. Mengapa saya harus salah pada diri sendiri dan melayani orang lain? Mengapa saya harus salah pada diri sendiri dan menyempurnakan kehidupan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan saya sendiri? Apakah karena saya seorang wanita?" Berbicara tentang ini, Leona memandang Zio dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Zio, Ibu tidak pernah ingin kamu menikah dengan seorang suami yang kaya dan berkuasa. Ibu hanya berharap bahwa Anda akan selalu. Jika Anda dapat mempertahankan martabat Anda sendiri, jangan pernah menjadi tipe wanita yang menganggap situasi keseluruhan sebagai hal yang penting, jika tidak, Anda tidak akan pernah bahagia dalam hidup Anda." Zio tersambar petir saat ini. Dia menatap mata ibunya yang tegas, dan tiba-tiba badai laut muncul di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa saya harus mengatakan itu kepada ibu saya? Apakah saya akan menanyakan hal yang sama kepada diri saya sendiri ketika hal seperti ini terjadi pada saya di masa depan? Zio, kenapa kamu begitu bodoh? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tinjunya, mengertakkan gigi, dan berkata, "Bu, karena kamu harus pergi, aku akan ikut denganmu." Bab 2399. Di detik terakhir, Zio memikirkan wajah keluarga Su. Namun, pada detik ini Zio tiba-tiba menyadari, meskipun saya milik keluarga Su, saya juga seorang wanita. Jika hari ini, ketika ibu saya menghadapi masalah seperti ini, saya tidak dapat berdiri teguh dengannya. Jika saya menikahi seseorang dan menghadapi hal yang sama di masa depan, tidak ada yang akan berdiri di sisi saya. Masalah ini, dari akar masalahnya, bukanlah masalah wajah keluarga Su, tapi masalah prinsip. Pertanyaan prinsip ini sebenarnya tentang apa yang benar dan apa yang salah. Benar itu benar dan salah itu salah. Anda tidak dapat meminta wanita untuk menerimanya hanya karena pria yang salah. Hanya meminta wanita untuk menyalahkan dirinya sendiri demi wajah pria tidak masuk akal. Jadi, hari ini, aku harus menemani ibuku untuk mengikuti lelang ini.
Zifei merasa tidak berdaya saat melihat ini. Sebagai anak tertua dari keluarga Su, sebenarnya dia bisa membedakan pro dan kontra. Dari perspektif keluarga Su, dia merasa bahwa ibunya tidak boleh berpartisipasi dalam pelelangan seperti itu saat ini, karena situasi keluarga secara keseluruhan adalah yang paling penting. Tetapi setelah mendengar begitu banyak dari ibu dan saudara perempuannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dari sudut pandang keluarga dan mengabaikan ibunya sepenuhnya. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Bu, aku akan menemanimu juga." Leona tersenyum nyaman, dan berkata dengan serius, "Jika kamu mengira aku salah, jangan tinggal bersamaku, biarkan Ziu menemaniku." Zifei buru-buru bertanya, "Bu, mengapa ibu tidak membiarkan saya menemani Anda?" Leona berkata dengan sangat serius, "Kamu adalah cucu tertua dari keluarga Su, jadi jangan merepotkan dirimu saat ini." Zifei buru-buru berkata, "Tapi Ziu dia." Leona melambaikan tangannya, "Kamu berbeda dari Ziu." Zifei sebenarnya sangat jelas. Dia adalah putra dan cucu tertua, dan di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mewarisi keluarga Su. Jika dia benar-benar membuat kesalahan besar di mata kakek, maka dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mewarisi dunia keluarga di masa depan. Dan dia sendiri tidak berpikiran terbuka seperti Ziu. Ziu bisa saja acuh tak acuh terhadap aset, kekuasaan, dan hak warisan keluarga Su, tetapi Zifei belum bisa melakukan ini. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu juga menawarkan kata-kata penghiburan dan berkata, "Tuan muda kecil, dengarkan saja nasihat nyonya kedua, jangan ikuti mereka ke pelelangan." Zifei ragu-ragu lagi dan lagi, tapi mengangguk tak berdaya, dan berkata, "Bu, lalu aku. Kalau begitu aku akan tinggal." Setelah berbicara, Zifei menundukkan kepalanya karena malu. Dia tahu bahwa meskipun ibunya berinisiatif untuk tidak melepaskannya, dia masih terbujuk. Leona sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan, dan berkata, "Saya tahu, biarkan sopir mengantarmu ke bandara. Saya telah mengatur pesawat dan akan lepas landas pada pukul 10 untuk membawa Anda kembali ke East Cliff." "Ah!" Zifei berseru, "Bu, saya tidak ingin kembali ke East Cliff." Leona berkata dengan serius, "Bahkan jika Anda tidak ingin kembali, Anda harus kembali. Pukul 10, saya akan mengikuti pelelangan. Anda berangkat ke East Cliff." Ini juga sikap Anda terhadap keluarga Su. Zifei segera menjadi cemas dan berseru, "Sikap seperti apa? Apakah saya ingin membuat mereka merasa bahwa saya sengaja berpisah dengan Anda?" "Iya." Leona mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan, "Itulah maksud ibu, anakku. Apa yang ibu ingin lakukan adalah urusan ibu sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Anda tidak harus berdiri di sisi saya. Anda tidak harus terlibat karena saya. Kembali sekarang, hanya untuk memberikan pernyataan kepada dunia luar dan pernyataan kepada kakek Anda, sehingga meminimalkan pengaruh ibu terhadap Anda, dan itu tidak akan memiliki pengaruh yang berarti terhadap hubungan antara ibu dan anak. Untuk meminimalkan kerusakan, mengapa tidak melakukannya?" Zifei berseru, "Tapi saya tidak ingin mengungkapkan sikap ini." Leona menghela nafas tak berdaya dan tersenyum, "Kamu harus sedikit dewasa juga." Dengan itu, dia melihat pengurus rumah tangga tua itu dan berkata, "Paman, kamu bisa mengirim Zifei ke bandara untukku." Kepala pelayan tua itu mengangguk tanpa ragu-ragu, "Oke, nona kedua." Zifei buru-buru berkata, "Bu, aku masih punya urusan yang harus dilakukan di Aurous Hill." Bab 2400. Leona tersenyum tipis, "Tidak masalah, meskipun pesawat Anda kembali pada pukul 10, Anda dapat terbang kembali pada sore hari. Hal terpenting adalah membiarkan orang lain melihat sikap Anda." Setelah berbicara, Leona bertanya lagi, "Tahukah kamu apa yang dipertaruhkan?" "Anda telah mengatakannya dengan sangat jelas. Anda adalah anak yang pintar. Jangan biarkan ibu mengulanginya dari awal." Zifei mengatupkan bibirnya dan mengangguk tak berdaya, "Oke Bu, aku akan pergi dan membersihkan sebentar dan pergi ke bandara bersama Paman." 20 menit kemudian, 2 mobil hitam keluar dari rumah tua Du. Salah satunya pergi ke Treasures Pavilion di kota, dan yang lainnya pergi keluar kota ke Bandara Internasional Aurous Hill. Di mobil pertama, Leona dan Ziu, ibu dan anak sedang duduk. Penampilan ibu dan anak sangat mirip, dan mereka bisa dikatakan sebagai wanita cantik. Pada saat itu, Leona dikenal sebagai kecantikan pertama East Cliff,
dan dapat dikatakan bahwa dia adalah objek pembicaraan para pejabat tinggi dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Sangat disayangkan meskipun Leona terlihat luar biasa, dia masih kalah dari ibu Charlie. Xiu masih sangat muda, jadi meskipun dia tidak terlihat dewasa seperti Leona, alisnya sedikit lebih heroik daripada Leona. Dalam perjalanan menuju pelelangan, ibu dan putrinya duduk berdampingan. Leona melihat keluar jendela, pikirannya melayang. Dia secara tidak sadar memikirkan Changqing, dan tanpa sadar dia memikirkan rumah tua Changqing, dan kemudian secara tidak sadar memikirkan pemuda yang dia lihat di rumah tua hari itu. Dia pasti anak Changqing, kalau tidak mungkin terlihat begitu mirip dengan Changqing. Hanya saja dia belum menemukan informasi apapun tentang dia selama 2 hari terakhir. Dia tidak tahu apakah dia akan datang hari ini. Apakah lelang properti yang menarik minatnya juga? Pada saat yang sama, di dalam Treasures Pavilion, Charlie, mengenakan topeng sekali pakai, berjalan ke tempat pelelangan bersama perusahaan Bao Fugui yang antusias. Meskipun pelelangan akan dimulai dalam setengah jam, Bao Fugui bersikeras bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan diblokir di luar pavilion harta karun. Dalam kata-katanya, alasan mengapa dia melakukan ini terutama karena dia khawatir identitas Charlie akan terlihat. Oleh karena itu, setelah Charlie memasuki kotak itu, dia akan membiarkan orang lain masuk. Karena ada banyak kotak di pavilion harta karun, Charlie bertanya kepadanya, "Mr. Bao Fugui, apakah ada orang lain yang memesan kotak hari ini?" "Iya." Bao Fugui buru-buru berkata, "Ada orang bermargawang yang ingin memesan sebuah kotak, tapi saya khawatir orang lain di dalam kotak di kedua sisi akan mempengaruhi minat Anda, jadi saya tidak setuju. Yang saya katakan di luar adalah, pentingnya lelang tidak cukup tinggi, sehingga kotaknya tidak terbuka untuk penunjukan. Kecuali Anda, semua orang duduk di lobi luar." Charlie mengangguk lembut, dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, saya pikir waktunya hampir habis. Anda harus membiarkan orang lain masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan." "Oke Tuan Charlie." Bao Fugui membungkuk pada Charlie dan buru-buru berbalik dan meninggalkan kotak. Selang beberapa saat, para peserta lelang yang mengikuti lelang yudisial ini mulai memasuki venue satu persatu. Charlie sedang duduk di kotak kaca satu arah, jadi dia tidak khawatir orang lain akan melihatnya. Dia dengan cermat mengamati setiap orang yang masuk dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berpakaian sangat biasa. Nampaknya peserta lelang yudisial ini kebanyakan adalah orang-orang kelas pekerja biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 2 wanita yang dikenalnya berjalan berdampingan. Kedua wanita itu tampaknya seusia, yang lebih tua penuh pesona, dan yang lebih muda sama cantiknya. Jika Anda tidak tahu, Anda pasti berpikir bahwa kedua wanita ini adalah saudara perempuan. Tapi Charlie mengenali keduanya sekilas. Dia menyadari bahwa wanita yang lebih muda adalah Xiu yang secara tidak sengaja dia selamatkan di Jepang. Adapun wanita yang lebih tua, itu adalah wanita yang dilihatnya di rumah tua orang tuanya, Leona. Charlie memandang kedua sosok cantik itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Tanpa diduga, Leona ini benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan.